Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la andad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il amdad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum ahlut taqwa was sadad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Dan juga tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ats-tsani wal arba'un min suril Quran, suratus Syura, yang ke-42, yang ke-42 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat Asy-Syura. Makiyatun, diturunkan di Makkah ini surah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya salasun wa khamsun, berjumlah 53 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, surat yang ke-42 ini dinamakan dengan surat Asy-Syura karena di dalam kandungan surah ini ada menceritakan tentang keutamaan syura. Yang dimaksud dengan Asy-Syura itu adalah musyawarah, artinya bertukar pendapat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 36 sampai seterusnya yang berbunyi, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina hum yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Ayat 36 sampai 40. Makna daripada ayat ini adalah fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada kekayaan, apa-apa yang diberikan kepada kamu daripada kemegahan dunia. Famata'ul hayatid dunya, maka itu adalah merupakan kesenangan hidup dalam dunia yang sangat sedikit dan sangat sementara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kekayaan-kekayaan yang ada di dalam dunia ini, kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini hanya merupakan kehidupan dunia yang sangat sebentar, yang sangat sedikit kalau dibanding dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Daripada sedikitnya ini dunia, beberapa hadis menyatakan bahwa sembahyang witir 1 rakaat
nanti balasannya di akhirat lebih abdal, lebih mulia, lebih banyak daripada dunia dan isinya. Cuma sembahyang witir 1 rakaat dunia sudah kada bisa menyamai. Jadi segala yang ada dalam dunia ini adalah sangat qalil, sangat sedikit. Sembahyang sunat witir balasannya sudah mengalahkan dunia dan isinya. 2 rakaat sunat subuh sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Pahala yang disediakan Allah, kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa yang baik dan kekal di sisi Allah itu akan dapat dimiliki oleh seseorang apabila seseorang itu mempunyai 9 sifat. Bila 9 sifat ini ada pada diri kita, maka kita berhak untuk mendapatkan wa ma indallah khairu wa abqa. Yang pertama, al-iman. Syaratnya adalah iman. Iman pokok atau pondasi bangunan-bangunan yang dibangun. Tanpa ada iman, semua amal ibadah sifatnya adalah sia-sia. Orang sembahyang kalau kada beriman, orang puasa, makanya hadis Rasulullah mengatakan man shama ramadhana imana, barang siapa yang puasa Ramadan imana, karena beriman. Ada lagi wa man qama ramadhana, siapa yang bangun beribadah pada bulan Ramadan imana, karena beriman. Semua ibadah dasarnya iman. Syarat pertama adalah iman. Yang kedua syaratnya tawakal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal artinya percaya apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada intinya tawakal itu adalah meyakini, mempercayai ma qaddarallahu laka fahuwa yasilu ilaika wa ma la bala. Apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk engkau pasti sampai kepada engkau. Dan yang tidak ditakdirkan Allah tidak akan sampai. Itu salah satu modal untuk tawakal. Percaya kepada Allah. Kalau ditakdirkan Allah, aku hari ini dapat ini, pasti dapat. Kada taka sebuah rumah, kada taka sebuah toko. Kalau rezekiku hari ini ada, kada akan luput daripada aku, pasti akan sampai. Kalau memang bukan ampunku, wa ma'la pala, tidak akan sampai. Kayak apa aja membuka toko, kayak apa aja merayu orang hendak menukar barang, kalau bukan ditakdirkan Allah, kada akan sampai. Nah, itu salah satu adalah bahan pokok untuk tawakal kepada Allah. Mempercayai bahwa ma qaddarallah fahuwa laka. Yang ditakdirkan Allah pasti sampai kepada kita. Kalau kita percaya itu, maka hidup kita akan nikmat, hidup kita akan nyaman, hidup kita akan tenang. Kada perlu tagasak-gasak urusan duniawi. Ajmilu fit talab, baik-baik menuntut ilmu, menuntut harta. Ajmilu fit talab. Ini bagian dari sabda Rasulullah. Elok-eloklah kamu mencari rezeki itu. Jangan terburu-buru. Kenapa? Yang punya engkau pasti akan sampai kepada engkau. Yang kada punya engkau, walaupun buka sembahyang subuh sampai maghrib, kada akan sampai kepada engkau.
tawakal yang kedua. Yang ketiga, ijtinabul kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Membunuh, riba, zina, memfitnah orang, korupsi, menzalim orang, dosa besar. Bila dosa besar ini kita mampu menjauhi, seluruh dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kazmul ghaiz, mampu mengendalikan marah. Mampu mengendalikan marah. Kalau kada bisa marah, itu himar ngarannya. Dipukuli orang, kada sarik juga. Diambil orang harta, kada sarik juga. Itu kada manusia. Marah sesuatu yang wajib kita miliki, namun wajib kita mengendalikannya. Mampu mengendalikan marah. Rasulullah sering marah, tapi kadang akan berkata-kata yang kasar. Hanya terlihat di wajah Sidin ada kemirah-mirahan kalau beliau sedang marah bila mana dilanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ijabatullah, memperkenankan Allah. Salah satu contoh, azan itu merupakan suara Allah. Azan panggilan Allah. Kita menyahut azan termasuk mengijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketujuh, al-musyawarah bil umur. Nah, ini yang dimaksud dalam surah ini adalah surah Asy-Syura, musyawarah. Orang yang akan mendapatkan kebaikan yang abadi dan kekal di sisi Allah, orang yang dalam dunia ini punya sifat yang 9, diantaranya adalah al-musyawarah fil umur. Musyawarah dalam berbagai hal. Jangan musyawarah nang sakitnya aja. Urusan sudah kada kau bayar hutang, hanyar bermusyawarah. Urusan nang nyamannya kada bermusyawarahan. Urusan nak kawin kada musyawarah, urusan besarakan musyawarah, bagi orang ke situ kamari minta pendapat. Nah, al musyawarah fil umur, dalam segala perkara. Yang kedelapan, infaqu rizqillah, menafkahkan rezeki Allah, jangan hanya disimpan. Yang kesembilan, intisarun nafsi bila zulmin, membalas kezaliman orang namun tidak melampau batas. Orang menyakiti kita, sakiti juga, tapi jangan melebihi pada orang. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang lain tentang musyawarah ini, wasyawirhum bil amri. Ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, musyawarahlah engkau kepada para sahabat dalam berbagai keadaan, berbagai perkara. Rasulullah disuruh oleh Allah musyawarah ini, bukan Rasulullah kada tahu nang mana nang bujur, bukan. Cuma pertama untuk menyenangkan hati sahabat. Sahabat tuh bangga kalau diajak Rasulullah bermusyawarah, menghargai. Yang kedua, agar dijadikan ikutan oleh umatnya, bahwa Rasulullah aja bermusyawarah, apalagi kita. Makanya ada ungkapan para ulama bahwa manusia itu terbagi 4. Manusia yang paling baik adalah orangnya pintar, suka bermusyawarah. Pintar orangnya, tetap ketujuh musyawarah. Nang nomor 2, orangnya bodoh tapi suka musyawarah. Nomor 2 itu. Nomor 3, orangnya cerdik tapi kada suka musyawarah. Nang keempat ini sakit.
Orangnya bodoh, kada suka musyawarah pulang, kehendak seorang aja. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling pintar, orang yang paling cerdik, pandai bermusyawarah. Banyak cerita tentang musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain diceritakan tentang tawanan perang Badar. Waktu peperangan Badar, umat Islam menang. Berhasil menawan 70 orang kafir. Jadi orang kafir 70 yang mati dalam perang Badar itu 70 nang ditawan menyerah. 70-nya dibawa ke Madinah. Diapai nang 70 orang ini? Apakah dibunuhi atau diapai? Nah, Rasulullah SAW mengiau, memanggil beberapa sahabatnya. Di antaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang dipanggil Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar tentang tawanan-tawanan perang ini? Abu Bakar menjawab waktu itu, hum ahluka wa qaumuka ara'an tastaqbilahum antastabqiyahum wa ta'khudal fida'a minhum fayakunu ma akhazna quwwatan lana 'alal kuffar. Ujar Abu Bakar, pendapat ulun wahai Rasulullah, nang ditawan itu kula-kula kita, kaum kita. Pendapat ulun kada usah dibunuh, suruh mereka bayar tebusan sehingga kita ada dana untuk kekuatan kita. Dimana yang ditawan tuh Abbas, pamannya Rasulullah, Aqil dan sanak Sayyidina Ali, Abul As minantu Rasulullah, lakinya Zainab masih kafir waktu itu. Karena orangnya yang ditawan ini. Pendapat lain berkata Sayyidina Umar berkata, hum kadzabuka wa akhrajuka wa qataluka walakin ara ayyadriba ahaduna unuka qaribih. Aliyun daraba unuka akhihi Aqil wa Hamzah unuka akhihi Abbas. Ujar Umar, wahai Rasulullah, mereka itulah yang mendustakan engkau. Mereka itulah yang mengusir engkau dari Mekah. Ulun berpendapat bahwa hendaknya mereka itu dibunuh. Umar memandang kejahatannya, bunuh. Dan saran ulun ya Rasulullah, membunuh itu berpilih. Ali membunuh dan sanaknya, Hamzah membunuh dan sanaknya Abbas. Jadi kula sama pada kula membunuh. Saran lain kata Rasulullah, ada lagi namanya Abdullah bin Rawahah. Dia memberi saran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita tabuk tanah gana-gana, buati kayu, bakar selukut di situ rananya sudah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah kepada sahabatnya untuk menentukan nasib di antara tawanan-tawanan perang Badar. Rasulullah akhirnya mengambil pendapat yang pertama, pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, contoh yang kedua, ini Rasulullah bermusyawarat kepada sahabatnya dalam masalah negara, peperangan. Kan masalah negara itu. Beliau pun kada segan-segan bermusyawarat kepada sahabat masalah rumah tangga. Dalam kisah yang terkenal Hadithul Ifk. Hadithul Ifk ini di mana Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah difitnah oleh orang-orang munafik bahwa Aisyah ini berselingkuh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Orang munafik memfitnah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tumbur di Madinah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Safwan. Sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memanggil beberapa orang sahabat beliau. Di antara yang dipanggil di beliau adalah Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Wahai Usamah, bagaimana pendapat engkau tentang kabar ini? Perkiraan ini kan bujur kada Aisyah ini dengan Safwan itu." Ujar Usamah bin Zaid, "Wahai Rasulullah, setahu ulun keluarga pian tu orang baik-baik. Sepengetahuan ulun Aisyah tu orang baik. Kada mungkin berbuat nangka itu ka itu." Nanti kita lagi minta pendapat kepada Ali karramallahu wajhah. "Wahai Ali, bagaimana pendapat engkau tentang ini istriku Aisyah?" Ali menjawab, "Ya Rasulullah, lam yudayyikillahu alaik wan nisa siwaha katsir." Wahai Rasulullah, Allah tidak akan mempersempit engkau. Perempuan banyak lain pada Aisyah. Wan nisa siwaha katsir. Banyak perempuan pada Aisyah, memikirkan Aisyah saya kong itu. Ini urusan rumah tangga pun Rasulullah kada segan-segan minta pendapat, musyawarah kepada para sahabat-sahabat beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nadima man istashar wala khaba man istakhar." Tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah dan tidaklah rugi orang yang melaksanakan salat istikharah. Orang yang musyawarah kada akan menyesal. Rasulullah bersabda lagi, "Idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum wa amrukum syura bainakum fa zahrul ardi khairum min batniha. Wa idza kana umara'ukum shirarakum wa aghniya'ukum bukhala'akum wa umurukum ila nisa'ikum fa batnul ardi khairum min zahriha." Rawahu Tirmidzi. Apabila pemimpin-pemimpin kamu, apabila pejabat-pejabat kamu merupakan orang-orang yang terbaik di antara kalian, atasan-atasan kita nih, nang di DPR, nang di mana-mana, merupakan orang yang pilihan, yang terbaik, teradil, tersaleh, tersemuaan terbaiknya. Bila pejabat-pejabat kamu itu orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kamu itu orang-orang yang pemurah di antara kalian, dan perkara-perkara kamu dimusyawarahkan di antara kalian, maka hidup di atas bumi lebih baik daripada mati. Kalau di kampung kita, negeri kita nih, pemimpin orang-orang yang terpilih kebaikannya, agnia, orang-orang pemurah, ada masalah dimusyawarahkan, kita hidup di situ lebih baik daripada kita mati. Apabila adalah pejabat-pejabat kamu itu orang yang terburuk di antara kalian, terjahat di antara kalian, maupun periman yang jadi pejabat-pejabat, nang kada bersembahyangan jadi pejabat, nang kada tahu halal haram nang jadi pejabat. Orang-orang kaya di antara kamu ingkin-ingkin, bakhil-bakhil, dan perkara kamu diserahkan kepada perempuan kamu, urusan diunjuk ke bibinian, pembakal bibinian, jadi camat bibinian, kapolsek bibinian, gini. Pabatnul ardi khairun min zahriha, baik mati pada hidup, kata Rasulullah. Maka batin bumi lebih baik daripada zahirnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Salah satu keistimewaan musyawarah tadi. Para muhibbin rahimakumullah.
Jadi orang yang bermusyawarat itu ngarannya mustasyir, yang minta pendapat. Orang yang dimintai pendapat itu mustasar, bahasa agamanya. Orang yang mustasyir, yang minta pendapat ini syaratnya pertama ikhlas. Yang kedua mencari kebenaran, mencari yang terbaik. Itu syaratnya orang nang hendak minta pendapat. Amun minta pendapat pacang kada memakai pun orang kada usah minta pendapat. Nah, sedangkan orang yang dimintai pendapat atau mustasyar itu ada 6 sifat. Jangan hendak minta pendapat kepada orang nang bila orang itu kada cukup syaratnya, membahayakan kita sarannya kaina. Pertama, orang nang kita pajang detangi minta pendapat ini, an la yubsya mastusyira fihi. Nang dimintai pendapat ini kada boleh membuka rahasia orang nang minta pendapat itu. Satu, orang minta pendapat kepada kita, jangan dikisahkan kaina. Tadi datang kepada aku si anu minta pendapat, nah apa dikisahkan kayak itu? Dikisahkan lawan bini di rumah sekampungan tahu kepentingannya. Jadi orang minta pendapat itu cukup ingat seorang yang tahu. Yang kedua, ayyuhlisan nasiha fi masyuratihi, bahwa dia ikhlas memberikan nasihat dalam musyawarat itu. Dia berkehendak agar orang yang minta pendapat ini baik. Yang ketiga, itawahas sidqa, dia mesti jujur. Yang keempat, ayyushira fil umur allati ya'rifuha, hendaklah dia memberikan pendapat pada perkara nang ia kenal. Yang perkara nang inya bagus, nang inya tahu, nang inya ahlinya. Kalau kita kada tahu perkara itu, haram kita memberikan pendapat kepada orang. Ya, orang datang wadah ulun misalnya, datang apa kabar minta pendapat berdagang napa nang baik, ulun aja kada pedagang, maulah mendahkan itu. Berdagang baras kah baik, berdagang minyak kah, berdagang napa. Ini pendapat ke pedagang, makanya minta pendapat, kada mau lawan. Nah. Jadi si nang memberi pendapat ini mesti bujur-bujur tahu dengan pendapatnya itu. Yang kelima, la yatlubu laha naf'an dunyawiyan, tidak boleh orang yang memberi pendapat ini menuntut upah, karena ini perintah agama. Memberikan pendapat kepada orang yang minta pendapat itu perintah agama, kada boleh menerima imbalan duniawi. Yang keenam, orang yang kita mintai pendapat itu ahlu taqwa wal amanah, orangnya takwa dan jujur amanah. Nah, kalau sudah 5 sifat itu ada pada diri seseorang, ayo aja kita minta pendapat, ayo aja kita minta saran dalam berbagai hal yang kita perlukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang ketujuh syarat untuk mendapatkan sesuatu yang baik di sisi Allah dan abadi adalah musyawarah. Yang kedelapan, infaqu rizqillah, menafkahkan rezeki Allah. Yang kesembilan, intisarun nafsi bila zulmin. Kita boleh membalas kejahatan orang kepada kita, boleh, tapi jangan zalim. Orang nyamber kita bungol di kita juga, kada apa-apa. Orang menampilin kita sebakas tampiling juga kada apa-apa, asa tampilingannya jangan lebih ganjang pada orang itu. Intisarun nafsi bila zulmin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, balasan kejahatan seumpamanya.
Sambungan ayatnya, paman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka itu pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak suka orang yang zalim. Kita dikatakan zalim kalau kita lebih membalas daripada kejahatan yang kita terima. Para muhibbin rahimakumullah, kita berharap, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing di jalan yang benar, jalan siratal mustaqim sampai akhir hayat kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.